Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Salman dan saya sudah mengikuti pelatihan Certified Goal Setting Hypnosis and NLP for Coaching. Dan hari ini saya akan berbagi materi tersebut. Pertama, kita sebagai pemimpin dalam suatu organisasi ataupun perusahaan, kita dituntut banyak hal. Kita bukan hanya diminta untuk meminta anak buah kita mengerjakan sesuatu saja, tapi kita sebagai pemimpin itu kita banyak hal yang perlu kita kerjakan. Kita sebagai pengambil keputusan, kita sebagai penggerak tim kita sebagai coach, kita sebagai mentor, kita sebagai konsultan, kita sebagai trainee, kita mengajarkan ke tim kita, dan bahkan kita juga sebagai konselor bagi tim kita. Kemudian, karena kita bahasnya coaching, kenapa kita harus melakukan coaching kepada tim kita? Karena kita ingin melahirkan suatu pemimpin yang berpikiran terbuka dan mampu memperdayakan setiap individu di dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Kalau kita lihat lagi bagaimana gaya kepemimpinan sekarang, di mana kepemimpinan di era sekarang ini cenderung harus memiliki soft skill yang baik, yaitu bagaimana kemampuan mendengarkan. Kemudian juga kita tahu bahwasanya ada gap antar generasi, antara old generation, millennial, dan Z generation. Bagaimana kita sebagai pemimpin, kita harus meminimalkan gap tersebut. Kemudian juga kita sebagai pemimpin harus mendorong keberanian dan inisiatif anggota tim. Terakhir adalah antara bawahan, antara tim dan sebagai coach atau sebagai pemimpin juga kadang pula ada miskomunikasi, yang hal ini juga harus diminimalkan. Kemudian bagaimana pemimpin perlu memahami dan mengimplementasikan coaching. Coaching ini diharapkan mampu membuka alam bawah sadar tim kita ataupun yang akan kita coach, dan coaching ini juga membuka kunci dari potensi seseorang untuk memaksimalkan performanya. Hal tersebut membantu mereka untuk belajar melalui proses coaching, bukan mengajarkan mereka. Intinya adalah kita mengcoaching mereka bukan mengajarkan, kita sebagai guru, tapi kita sebagai partner. Yang paling penting adalah bagaimana kita meningkatkan kesadaran diri orang yang akan kita coach, kemudian kita memperluas persepsi dan menaikkan level berpikir, dan yang paling utama adalah perubahan mindset. Hal yang paling utama adalah dari yang tidak siap secara mental menjadi siap, karena memiliki sudut pandang yang lebih luas dan sadar akan potensi yang mereka punya. Contoh hal yang bisa kita lakukan coach dalam kita berorganisasi, yaitu pada saat tim kita ada yang telat, ataupun pada saat tim kita itu tidak mencapai target, kita bisa melakukan coach ke tim kita tersebut. Kemudian apa yang terjadi selama proses coaching? Jadi pada saat perjalanan coaching adalah perjalanan mental untuk mempersiapkan seseorang maju untuk mencapai sasarannya. Hal ini yang diharapkan adalah kita bersama membangun perubahan mindset. Kemudian ada suatu quotes yang menarik dari tim S. Grover, yaitu pelatih Michael Jordan. Jika kamu tidak siap secara mental, kamu tidak pernah benar-benar secara fisik. Artinya apabila tim kita banyak keluhan, banyak masalah-masalah, mereka hanya baru di mindset, tapi belum ada eksekusi. Dan kita gunanya coach adalah bagaimana kita juga memotivasi tim kita untuk melakukan sesuatu hal untuk mencapai target. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita proses coaching. Pertama adalah
kita harus membangun kedekatan, atau kita sebutnya adalah rapport. Kita perlu basa-basi dulu, jadi jangan sampai kita tiba-tiba langsung marah, kita langsung meminta goals tercapai, tapi kita bangun basa-basi, kita tanya kabarnya seperti apa, gimana pekerjaan hari ini. Hal ini berguna untuk membangun ikatan emosional antara coach dan coachee. Kemudian yang kedua, kita sebagai coach jangan sampai kita melakukan judgment atau pula kita membuat asumsi-asumsi ataupun kita mengasosiasikan tertentu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita harus memahami kata kunci apa yang diucapkan dari coachee kita. Kita juga harus membaca emosi, bahasa tubuh, apa kata-kata yang diulang, kita harus merangkumnya, dan kita juga harus memberikan respon ataupun feedback atas pernyataan-pernyataan dari mereka. Ada teknik yang sangat mudah untuk kita simulasikan ataupun kita belajar dalam coaching ini adalah tekniknya adalah GROW, yaitu goals, kemudian reality, option, dan will. Goal ini adalah kita menentukan tujuan dari percakapan. Kemudian ada reality, bagaimana kita menemukan realitas ataupun keadaan-keadaan sebenarnya dan kondisi saat ini itu seperti apa. Kemudian option adalah kita mengumpulkan berbagai macam pilihan untuk bergerak dan mencapai tujuan tersebut. Dan terakhir itu adalah will, di mana kita mengikat rencana tindakan, komitmen untuk mengambil tindakan. Biasanya untuk will ini kita tanyakan yaitu when, kapan bisa melakukan pekerjaan tersebut. Contoh coaching yaitu pada saat tim kita ada yang terlambat. Pertama, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus bangun kedekatan. Kita panggil tim kita yang terlambat, kemudian ya jangan langsung marah-marah kenapa terlambat, tapi kita tanyakan bagaimana pekerjaan hari ini, kabar hari ini seperti apa, kemudian bagaimana perjalanan hari ini, lancar atau tidak. Jadi ini adalah membangun kedekatan ataupun rapport. Kemudian yang kedua, yaitu mulai kita masuk ke dalam goals. Kita nyatakan ke mereka bahwasanya teman-teman atau tim kita itu ada yang telat. Kemudian kita jelaskan, Mas atau Mbak, bahwasanya saya dapat informasi dari HR bahwasanya Masnya telat sekitar telat 5 menit. Yang seharusnya jam 8 tetapi di absensi itu jam 8 lewat 5 menit. Kemudian kita tanyakan, jangan langsung jawab why-nya, jangan tanya kenapa. Kita tanya apa. Nah, kita tanya apa yang menyebabkan Mas atau Mbaknya itu telat. Kemudian mereka akan memberikan penjelasan, alasan-alasan kenapa telat. Misalkan karena macet, kemudian karena motor yang mogok, dan lain sebagainya. Kemudian kita gali lagi. Jika misalkan setelah kita tahu root cause-nya ataupun kita tahu ternyata mereka telat itu karena motornya itu mogok. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya terkait option. Kira-kira pada saat mogok, apa yang bisa tindak lanjutnya agar tidak terjadi untuk di kemudian hari. Nah, kita berikan opsi-opsi ke tim kita. Bukan memberikan opsi, tapi bagaimana tim kita itu bisa menyampaikan opsi-opsi yang ada. Misalkan mereka menyampaikan harus melakukan pengecekan, kemudian harus servis rutin, atau mungkin yang ekstrimnya, Pak, ini harus ganti motor karena motor saya aku sudah butut udah lama. Nah, kita sebagai coach, ya kita juga harus rasional. Apakah dengan
rusak motor tersebut itu harus segera diganti. Nah, kita kembali ke realitanya dengan gaji kita berapa, kemudian juga punya tabungan berapa. Jika itu nonsense, ya kita kembalikan reality yang seharusnya bisa dilakukan. Yaitu misalkan kita kunci, yaitu melakukan servis rutin, ataupun opsi yang lainnya. Misalkan pada saat ada kerusakan motor, apa yang bisa ditindakan selanjutnya? Entah itu berangkat harus lebih awal sehingga tidak telat. Nah, ini kita bisa runut kenapa-kenapanya. Kemudian yang terakhir adalah will. Bagaimana kita mengikat apa yang bisa langsung dikerjakan oleh coach kita. Oke, kapan bisa dilaksanakan pada saat kita note berangkatnya harus lebih cepat 5 atau 10 menit, kita kunci pada saat mereka seharusnya berangkat jam 7, kita buat komitmen tadi di option bahwasanya harus berangkat jam 6.45 menit. Kemudian mau kapan? Kita kuncinya lagi misalkan mulai besok. Kemudian yang paling penting adalah kita follow up jam 7.45. Kita tanyakan sebagai coach, apakah sudah berangkat atau belum? Atau kita minta bukti foto. Jam 6.45 sudah berangkat atau belum? Kemudian kita pastikan pada saat sudah masuk ke pabrik, kita pastikan absensinya. Kita tanyakan foto lagi, absensinya jam berapa. Ini adalah merupakan contoh terkait pembelajaran coaching dan ditambah dengan NLP, di mana kita juga harus memasukkan unsur-unsur emosional. Kita melihat bagaimana kondisi yang di coaching, emosionalnya, bagaimana gerak mukanya, bahasa tubuhnya, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.